Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241138. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar statistika dasar. Statistika menurut fungsinya. 1. Statistika deskripsi. 2. Statistika inferensi. Statistika deskripsi menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Statistika inferensi, penerapan metode statistik untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotensikan berdasarkan data sampel. Contoh, data tentang penjualan mobil merek ABC per bulan di suatu showroom mobil di Jakarta selama tahun 1999. Dari data tersebut pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data seperti penghitung rata-rata penjualan, berapa standar deviasinya, dan lain-lain. 2. Kemudian baru dilakukan berbagai inferensi terhadap hasil deskripsi seperti perkiraan penjualan mobil tersebut bulan Januari tahun berikut, perkiraan rata-rata penjualan mobil tersebut di seluruh Indonesia. Tipe data statistik, data nominal, data ordinal, yaitu data kualitatif, data interval, data rasio, yaitu data kuantitatif. Data rasio, data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri, tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Contoh gaji, skor ujian, jumlah buku. Klasifikasi jenis data. Sifat kualitatif, kuantitatif, sumber primer, sekunder. Cara memperoleh sensus sampling. Waktu pengumpulan cross section time series. Menurut sifat kualitatif, 1. Bukan angka nominal dan ordinal. 2. Jenis pekerjaan, tanggal dan tempat lahir, tingkat pendidikan. Kuantitatif, berupa angka internal dan rasio, umur, tinggi badan, berat badan. Tujuan penyajian data, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. 2. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. 3. Memudahkan dalam membuat analisis data dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Jenis tabel statistik, tabel satu arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda, misalnya data hasil pengamatan, produksi, kedelai, ton, atau HA. Menurut jenis varietas daerah panen, dan jenis tanah. Jenis grafik gambar. 1. Grafik garis, 2. Grafik batangan, 3. Grafik lingkaran, 4. Grafik gambar, 5. Diagram pencak. Grafik batang, bar. Grafik garis, line. Grafik lingkaran, pi. Grafik interaksi, interaktif. Statistika. Apa sih materi statistika itu? Dan apa aja sih yang kita akan bahas di video kali ini? Yuk bersama-sama kita perhatikan agar wawasan kita semakin luas dan semakin banyak ilmu. Disimak baik-baik ya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Secara tidak sadar, kalian pernah menjumpai kan bentuk ini yang pastinya sangat familiar dan sering sekali ditemui seperti di mall, berita acara TV, di tempat wisata, dan lain-lain. Ia adalah tabel frekuensi, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Bagaimanakah contohnya? Kita perhatikan soal cerita berikut ini. Negara kita yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat 5 pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Di semua pulau tersebut terdapat tarian khas di setiap daerahnya. Kita akan lihat nih beberapa tarian yang ada di Indonesia. Karena di setiap pulau Indonesia terdapat banyak pulau, kita misalkan saja
Di Pulau Sumatera ada tari saman, tari tortor, dan tari piring. Untuk di Pulau Jawa ada tari topeng, tari ebek, tari jaipong, tari serimpi, tari merak, dan tari wayang. Untuk di Pulau Kalimantan ada tari kanjat papatai, tari serumpai, tari datun, dan tari hudok. Di Pulau Sulawesi ada tari makbelu, tari pampangan, dan tari bosak. Dan untuk di Pulau Papua ada tari sajojo, tari giospan, tari suwangi, tari mujo, dan tari perang. Bagaimana cara menyusun menjadi tabel frekuensi? Caranya mudah, cukup buat tabel terlebih dahulu dan namakan judul setiap kolom dan masukkan datanya. Untuk menghitung tabel frekuensi, cukup hitung tarian yang ada di pulau tersebut. Misalkan saja, Pulau Sumatera terdapat 3 tarian, kita tulis 3. Di Pulau Jawa ada 6 tarian, kita tulis 6. Di Pulau Kalimantan ada 4 tarian, kita tulis 4. Untuk di Pulau Sulawesi ada 3 tarian, kita akan tulis 3. Dan untuk di Pulau Papua sendiri terdapat 5 tarian, maka kita tulis 5. Kita jumlahkan frekuensi keseluruhannya, maka menghasilkan 21. Cukup mudah bukan untuk menghitung tabel frekuensi? Yuk kita akan lanjut ke soal berikutnya. Pak Irwan yang merupakan pustakawan harapan bangsa di Kota Malang sedang melihat arsip lama di loka perpustakaan. Ia mengambil dan membaca 7 buku dari tahun yang berbeda dari tahun 2013 sampai 2019. Setelah itu, Pak Irwan mencatat total pengunjung di setiap tahunnya dan membuat tabel frekuensi seperti di bawah ini. Kemudian, Pak Irwan ingin membuat data tersebut ke dalam bentuk diagram batang dan hasilnya adalah: pertama-tama, kita akan buat terlebih dahulu garis vertikal untuk total pengunjung dan horizontal untuk tahunnya. Tambahkan juga garis horizontal di setiap angka pengunjungnya. Setelah itu, buat persegi panjang ke atas atau prisma segi 4 untuk menentukan tolak ukur pengunjung di setiap tahunnya. Dan jadilah diagram batang. Mudah bukan? Jangan lupa tambahkan juga judulnya ya. Yuk, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Seorang asisten di toko Sunjaya ingin membuat diagram garis penjualan beras pada bulan Januari sampai Juni di tahun 2017. Data yang ia dapatkan sudah disusun ke dalam bentuk tabel frekuensi dengan tabel yang sudah dibuat seperti di bawah ini. Dari data tersebut, sang asisten dapat membuat diagram garis dengan hasilnya seperti: sama seperti pembuatan diagram batang, pertama-tama kita akan buat garis vertikal untuk jumlah ton dan horizontal untuk bulannya. Kemudian, tentukan titik yang sudah disesuaikan dengan jumlah ton di setiap bulannya. Yang membedakan diagram garis dan batang ialah bentuknya berupa garis untuk menyambungkan titik satu dengan yang lain dan juga penandaan titik tebal di setiap puncaknya. Dan seperti inilah jadinya. Cukup mudah bukan untuk digambar? Yuk kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dan soal ini merupakan soal terakhir yang saya berikan untuk kalian. Disimak baik-baik ya. Tepat di hari Minggu pada tanggal 15 Mei 2019, Hans berulang tahun di usianya yang ke-14 tahun. Ia ingin merayakan bersama beberapa teman dekatnya dan merayakan di depan rumahnya. Teman yang diundang yaitu Arya, Fetri, Doni, Yuli, dan Laras. Ketika pesta dimulai, Arya memakan 1/4 bagian kue, Fetri memakan 1/16 bagian kue, Yuli memakan 1/4 bagian kue, Doni memakan 1/8 bagian kue, dan Laras memakan 2/5 bagian kue. Jika kue tersebut berbentuk lingkaran sempurna, berapakah bagian kue yang tersisa untuk Hans makan? Coba kalian bayangkan, pesta di rumah Hans dengan kue yang disajikan serta teman-temannya yang datang. Sepertinya ini akan menjadi pesta yang sangat meriah bukan? Oh iya, di sini kan kita ingin membuat diagram lingkaran. Yuk kita akan coba hitung. Yang harus kita lakukan ialah, pertama-tama, buatlah tabel dan tulis nama-nama yang hadir di pesta. Lalu, masukkan nilai potongan kue yang dimakan. Karena kue tersebut memiliki lingkaran utuh, berarti sama dengan 1. Kita misalkan nih, potongan yang Hans makan sama dengan X, maka X ditambah jumlah seluruh potongan kue teman Hans sama dengan 1.
Kita samakan penyebutnya menggunakan KPK sehingga menghasilkan X ditambah 75 per 80 sama dengan 80 per 80. Pindahkan 75 per 80 ke ruas kanan sehingga X sama dengan 80 per 80 dikurang 75 per 80 sama dengan 5 per 80. Sederhanakan nilai tersebut sehingga hasilnya X sama dengan 1 per 16. Untuk langkah berikutnya, susun kembali menggunakan tabel yang lebih besar dengan menambahkan sudut juring dan persentase. Masukkan data yang ada dan data yang sudah dihitung. Untuk menghitung sudut juring, kalikan frekuensi dengan 360 derajat karena satu lingkaran penuh mempunyai sudut 360 derajat. Dan untuk menghitung persentase, kalikan frekuensi dengan 100%. Jika sudah dihitung, tambah kolom jumlah dan masukkan nilai jumlah dan frekuensi, sudut juring, dan persentase. Apakah pengerjaan ini sudah selesai? Oh, tentu tidak. Ada satu lagi pengerjaannya, yaitu membuat diagram lingkarannya. Untuk membuat diagram lingkaran, kita buat dulu nih sketsa lingkaran penuh dengan persentase 100% atau 360 derajat. Lalu, belah menjadi 2 dan kita dapatkan 50% atau 180 derajat. Kita belah kembali menjadi 4 bagian dan didapatkan 25% atau 90 derajat. Kemudian, belah kembali menjadi 8 bagian dan kita dapatkan 12,5% atau 45 derajat. Dan kita belah lagi lingkaran penuh tersebut menjadi 10 bagian dan didapatkan 10% atau 36 derajat. Sehingga bentuk diagram lingkarannya adalah seperti ini. Untuk bayangan kuenya, kira-kira bentuknya akan menjadi seperti ini nih. Selesai sudah ya penjelasan dari saya.